Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya lagi mau servis ya, servis rutinan nih buat si Mio. Ini juga udah kelupaan, udah lama nggak saya servis. Mungkin udah hampir 5 bulan lebih kayaknya. Ya adalah ya. Biasanya kan saya 4 bulan sekali nih untuk servis CVT atau apa namanya? Ini nih penggantian grease CVT karena ini yang paling penting ya teman-teman. Ini saya beli harganya sekarang berapa ya, 20 ribuan. Tapi ini sangat sangat penting banget ya untuk CVT, karena tanpa adanya grease CVT ya itu pasti mesin mudah rusak ya teman-teman, mudah aus. Jadi sekarang saya mau bongkar dulu tentunya ya bagian puli depan sama puli belakang. Terakhir ini rollernya ada satu atau dua yang peyang, tapi saya belum beli nih. Jadi mungkin nanti deh untuk penggantian rollernya ya teman-teman. Sekarang kita buka bagian depan dulu sebentar. Saya posisikan dulu kameranya, mudah-mudahan kelihatan ya karena sempit juga nih. Pakai kunci 17 ya teman-teman. Seperti biasa saya kalau buka ini tuh masih pakai metode diganjal aja, tapi yang aman ya teman-teman. Oke, pakai sarung tangan dulu ya. Kita pilih sirip yang paling apa namanya banyak. Saya ganjal seperti biasa, udah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Nih bisa dilihat teman-teman lebih dekat. Nah kayak gini ya teman-teman untuk posisinya. Ini di depan saya ada tripod soalnya. Nah kayak gini pelan-pelan ya. Ini untuk pemula saya sarankan pakai trackernya ya teman-teman. Nah kayak gini kita buka perlahan. Jangan disekaligusin. Nah kayak gini ya teman-teman. Oke sip ya. Oke tinggal putar aja kayak gini. Ganjalnya lepas lagi. Oke bautnya udah lepas. Kita cek bagian dalamnya nih teman-teman. Untuk pulinya yang depan udah saya ganti, jadi ini masih bagus ya, masih mulus, sangat mulus banget ya teman-teman, cuma kotor aja. Oke sekarang tinggal cek bagian V-belnya dulu. Saya lepas sebentar, kurang mundur. Nah ini dia bagian V-belnya teman-teman ya. Ini juga udah saya ganti baru ya, jadi ini masih bagus banget, masih layak pakai. Cara ngeceknya seperti biasa, kita cek di bagian dalamnya ya. Kalau V-belnya utamakan bagian dalam, saat dicek seperti ini nggak ada retakan ya. Kalau keausan di samping kiri kanan itu biasa ya teman-teman, pasti yang namanya dipakai kan aus, tapi ini masih layak pakai karena belum terjadi retak-retak ya. Ini tinggal dicuci aja. Terus saya mau cek bagian rollernya sebentar, pakai sarung tangan dulu biar lebih safety, lebih aman ya. Oke sebentar saya ambil dulu. Ah ini dia teman-teman, ini ada ring kecil, hati-hati nggak boleh hilang. Nih bisa dilihat ya permukaannya, dan ini dia rollernya. Saya masih setia pakai roller apa namanya BRT ya teman-teman, karena rollernya kuat banget dan bagus, enak aja gitu. Cuma udah pada rusak nih ya sebagian. Saya coba cek dulu ya. Nih aduh jatuh. Nih bisa dilihat untuk rollernya ya teman-teman. Ini udah peyang-peyang tuh, ada beberapa yang peyang, jadi nggak bulat sempurna, tapi masih bisa dipakai ya, masih sih lumayan ya. Tapi ini udah harus ganti, saya lupa terus mau beli ya teman-teman. Ini jadi ada berapa yang peyang, 1 2 ada 3 teman-teman yang peyang, tapi nggak parah banget, nggak sampai ngotak ya, tidak mengkotak gitu. Oke nanti tinggal dicuci. Terus ini dia untuk bagian rumah rollernya ya teman-teman. Nih ini nanti mau saya pasangin, saya ganti untuk grease-nya di dalam sini ya, karena ini ada grease-nya. Terus ini untuk rumahannya, ausnya aus wajar ya, masih bagus ya teman-teman, tinggal dicuci aja. Oke. Nah sekarang kita beralih ke untuk ini, masih bersih ya kayaknya tuh kelihatan. Untuk apa namanya, untuk bagian lupa sih namanya, kok jadi lupa sih, starter clutch ya teman-teman. Ini nanti kita cek juga, kalau udah kotor ya tinggal dibersihin. Sebentar saya coba buka. Memang biasanya kayak gini suka agak seret teman-teman. Nah
Susah ternyata. Ini bisa dilihat ini masih sangat bersih ya. Tinggal dipakein WD aja udah nanti selesai. Oke, sekarang kita beralih ke puli bagian belakang. Oke, untuk puli belakang ini kita harus lepas dulu nih sealnya. Susah juga ya congkel. Nah, ini sealnya jangan sampai hilang. Ini kecil banget soalnya teman-teman. Tuh. Ini juga harus udah ganti, tapi saya nggak tahu belinya di mana nih seal yang kayak gini ya. Udah apa bopak udah gepeng. Oke, untuk ngebukanya kalau yang ini mau saya pakaiin tracker ya nih. Biasa tracker yang model kayak gini aja cukup ya teman-teman, nanti tinggal ditahan aja sih, mudah. Tapi biasanya kalau untuk lebih mudah saya nahannya ke sini nih, ke bagian bagian sini nih. Sini kan ada besi. Nah, ini ditaruh aja sih kayak gini tuh. Nah, kayak gini teman-teman, ini ditahan aja ke sini. Ada besi yang buat ke body nih, untuk saya lupa namanya. Ini untuk ke dashboard ya. Ini kan ada besi, nah tahanin aja ke sini. Ini udah pas tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Sekarang tinggal bongkar pakai kunci 24 yang special tool. Sebentar. Nah, ini dia kuncinya teman-teman ya, buat yang nanyain pakai kunci 24 yang shock bisa nggak, pakai impact juga bisa sih kalau ada ya, tapi saya nggak punya impactnya. Pakai ini juga udah cukup ya, tinggal kita buka perlahan sebentar. Oke, sudah terbuka teman-teman. Kayak gitu aja lebih aman ya untuk bukanya. Oke, langsung lepas aja nih murnya. Terus trackernya kita lepas. Nah, ini dia mangkok koplingnya teman-teman, sambil kita cek ya. Nih bisa dilihat ausnya ini masih layak pakai lah ya, masih merata, cuma kotor banget, buset. Nih pinggirannya, wah ini harus dicuci benar-benar bersih nih, karena ini bisa terjadi selip gara-gara kotoran yang di dalam sini teman-teman, residu bekas gesekan antara mangkok sama kanvas ya. Oke, sekarang kita cek untuk kanvasnya nih, puli belakang. Ini kanvasnya masih cukup tebal teman-teman, untuk kanvasnya masih sangat layak pakai ya. Tinggal kita bongkar, terus kita ganti grease CVT-nya, karena ini harus rutin diganti ya. Jangan sampai grease-nya nggak diganti, nanti cepat aus. Di bawah ya teman-teman, pindah posisi. Oke, pakein dulu lap ya. Dia pakein alas, terus kita taruh si pulinya, terus kita ambil kunci 39 special tool ya. Nih ukurannya 39 ya. Cara bukanya ya tentu saja sama, cara bukanya gini, tapi kalau dipegangin kayak gini kan nggak bisa, dia pasti ikut muter. Akhirnya ini soalnya harusnya dijepit pakai trackernya, cuma saya kan nggak punya. Ya udah akalin aja pakai kaki aja teman-teman. Kayak gini caranya. Nah, kayak gini lah, ambil posisi. Oke, kayaknya udah kendor harusnya ya. Nah, udah ya. Sebentar, sakit, pakai sarung tangan dulu. Oke, tinggal diputar aja kalau udah kendor. Ini sambil dipegangin ya, biar nggak kaget loncat, karena ini pernya lumayan. Oke, sip. Oke, udah lepas. Ini nanti tinggal dicuci aja, sama dicek karet koplingnya harusnya diganti nih, saya belum beli, tapi masih layak pakai lah ya, mudah-mudahan ini pernya. Nah, ini bisa dilihat ada cipratan, sebentar, ada cipratan tuh. Ini cipratan dari grease CVT, artinya ini ada bocor dikit nih di sealnya, tapi masih normal lah ya. Ini cuma kotor tuh, nanti tinggal dibersihin. Kita copot dulu set sekundernya tuh, tinggal cabut aja. Kenapa mudah banget? Karena saya pakai sarung tangan karet, jadi ini sarung tangannya berguna banget, lengket banget tuh, jadi buat nyabut-nyabut mudah ya, daripada sarung tangan yang kain.
Dan perlu dipastikan juga sealnya harus masih bagus teman-teman ya. Nih bisa dilihat teman-teman. Aduh, pin guide-nya jatuh. Nih bisa dilihat grease CVT-nya itu udah lumer, udah hampir nggak ada, tinggal kotor lumpur gitu ya. Tuh. Jadi udah kering. Ini kalau dibiarin lama, ini bisa terjadi keausan nanti teman-teman. Ausnya parah ya harus diganti. Nih pin guide-nya juga, karena komponen inilah yang paling yang paling krusial di CVT apapun gitu kan. Kita lepas ya teman-teman. Nih untuk sliding safe fixate-nya kita cek. Untuk lubang-lubang pin guide-nya pastikan masih bagus ya. Ini masih layak pakai, tinggal dicuci aja. Untuk set sekunderinya bisa dilihat dalamannya ya. Kalau udah aus parah ya diganti. Ini masih mulus, goresannya goresan tipis, jadi sebentar nggak fokus. Nah fokus. Ini agak silau, saya pindah posisinya. Nah ini di dalam sini nih teman-teman, kalau misalkan ini dalamannya udah aus banget, bahkan udah ada coakan, sebaiknya diganti ya, takut jebol. Ini tinggal dicuci aja. Terus nah ini dia alur pin guide-nya harus masih bagus nih teman-teman. Kalau udah ini ada coakan ya, itu udah nggak bagus ya, jadi harus diganti. Ini juga aduh ada keausan, saya telat ganti grease. Sebentar saya coba lap dulu dikit. Nih bisa dilihat ada sedikit tapi nggak parah, tapi ini masih layak pakai ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal cuci-cuci aja teman-teman. Habis itu kita ganti grease CVT-nya nih. Ya, oke. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini untuk part-partnya semuanya udah saya cuci dengan maksimal bersih ya. Buat yang nanya cucinya pakai apa, ini pakai Sunlight ya, sabun cuci piring. Ini semua udah clean, udah bersih banget ya. Tinggal dirakit kembali. Tapi sebelum dirakit kita akan saya akan melakukan penggantian grease CVT-nya ya. Nah ini dia untuk grease-nya, saya udah beli. Ini grease CVT ada dua kalau untuk Yamaha ya, khususnya Yamaha Mio. Ini ada yang primary dan juga secondary ya, yang kuning. Oke, langsung kita buka dulu ininya, kemasannya. Gimana bukanya nih? Robek aja ke? Robek aja. Nah bisa dilihat kayak salep ya, nih bisa dilihat teman-teman. Yang putih itu buat puli depan, yang kuning ini buat buat puli belakang ya. Tuh ada tulisannya, jangan sampai ketukar, walaupun kalau darurat masing-masing bisa dipakai. Ini buat yang di belakang juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nggak pakai grease CVT, itu sih ya. Jadi ini sangat penting banget ya teman-teman untuk perawatan grease-nya, karena jangan karena ini males terus, padahal ini harganya murah juga 20.000, kitanya males malah ngeluarin biaya yang lebih banyak gara-gara stempet atau gemuk atau grease CVT ini ya. Oke, kita cek dulu. Ini untuk bagian kampas gandanya, ini sudah saya bersihkan semuanya, udah aman ya. Dan oh ya, satu lagi yang perlu teman-teman siapin itu adalah paling penting ya teman-teman. Ini dia, ini adalah lap ya, lap yang terbaik, yang terbersih lah pokoknya, jangan sampai kotor. Kenapa? Jadi khusus nih buat CVT ya, lapnya nggak boleh lap sembarangan. Karena nanti kalau lapnya bekas oli atau segala macam, terus kita lap ke pulinya malah jadi licin. Kalau kena bagian puli sini, otomatis yang namanya grease atau stempet itu susah hilang. Jadi nanti akan terjadi slip ya di V-belt. Jadi ini pastikan bersih banget, keset ya, dan tangannya pun harus bersih ya. Jangan tangannya belum ininya dicuci tapi tangannya nggak dicuci, sama aja bohong, nanti nyentuh ini juga kotor lagi ya, dan slip lagi, terus kotoran juga jadi banyak gitu kan. Oke, langsung aja teman-teman, saya deketin dulu kameranya. Oke, kita ganti dulu grease-nya. Yang bagian mana dulu ya? Belakang dulu deh ya, yang belakang. Nah ini ya. Oke, saya lap lagi karena bekas cuci-cuci pasti ada air yang orang Sunda bilang cainya langkrung. Oke, kita lap ya, dalam ini juga kita lap. Sebentar, posisi kameranya kurang ideal, sini lah ya. Nah kayak gini. Oke, ini seal-sealnya juga ya masih lumayan lah, layak pakai ya. Yang penting nggak sampai bocor parah.
Kalau ada duit sih langsung ganti aja. Kebetulan saya belum beli ya. Ini masukin dulu ke sini teman-teman. Nah, masukin sini. Sambil dicek lagi kalau masih ada airnya harus dilap aja. Air yang tertinggal. Oke. Sip. Nah, ini kalau yang masih bagus, sealnya kan ini ada dua nih teman-teman. Ini seal bagian dalam, ini seal bagian luar ya teman-teman. Jadi keduanya harus masih bagus. Kalau yang masih bagus ini dimasukin nggak langsung nyemplung. Pasti ini ada seretnya sebentar. Ini pasti ada seretnya tuh. Ini pasti nggak bisa turun ke bawah. Kalau yang udah jelek dia turun langsung. Tuh, ditekan baru dia merosot ke bawah ya. Oke, pasin nih kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita masukin pin guide-nya dulu, masukin satu-satu ya. Nah, satu kayak gini, terus kita kasih grease dulu sebentar. Grease-nya yang secondary ya tentunya. Oke, dicolek aja teman-teman. Maaf kalau berisik, di sini banyak kendaraan, banyak klakson dan suara-suara lainnya. Oke, nah seperti ini. Kasih grease segini aja cukup ya, secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Berlebihan itu tidak baik, segala sesuatu itu harus cukupnya. Oke, kayak gitu. Terus kita pasang lagi pin guide-nya, karena ada 3 ya teman-teman. Oke, dan untuk CVT Mio itu rawan aus karena nggak pakai bearing, model bearing, nggak seperti motor-motor yang kekinian ya. Oke, kita olesin lagi. Sebentar, agak ngeblur, biasa, maklum kameranya teman-teman. Ini pakai handphone ya. Oke, kayak gitu. Satu lagi, mana pin guide-nya, ini dia. Ini juga harus dicek ya, pin guide-nya harus masih bagus. Kalau udah oblak, ini di lubang ini, lubang pin guide-nya juga udah peyang, udah lonjong ya harus diganti satu set. Mahal banget harganya. Jangan sampai gara-gara nggak pakai grease CVT terus ngeluarin biaya yang waduh lumayan, bisa juta-jutaan pokoknya mah. Nah, kayak gitu ya, secukupnya aja teman-teman, nggak boleh sangat-sangat berlebihan. Nih udah cukup ya segini tuh, yang penting merata, rapi, semuanya bersih dah, dan pasti enak banget performanya ya. Oke, sekarang mana set sekunderinya, ini nih bisa dicek lagi tuh, dalamannya udah ada aus tapi masih layak pakai ya, cuma bening gini doang karena bekas bersentuhan sama pin guide-nya. Oke, sampai bening kayak gini ya. Ini kasih olesan tipis aja teman-teman, biar masuknya nanti nggak terlalu seret. Nah, kayak gini ya, kasih olesan tipis. Ini grease satu gini bisa dipakai 3-4 kali ya, apalagi yang grease primary itu lama banget habisnya. Oke, secukupnya aja. Sebetulnya sah-sah aja mau ditambahin sampai gimana juga, tapi kan tetap aja merojol nanti ke belakang. Jadi kalau saya sih secukupnya aja. Yang penting jangan sampai kita kasih banyak aja biar awet gitu kan, biar bisa setahun, nggak bisa juga teman-teman. Dia lama-lama lumer juga. Jadi secukupnya aja lah, saran saya. Oke, sekarang tinggal masukin, hati-hati. Sedikit ditekan karena kalau sealnya masih cukup bagus ini pasti seret. Nah, ini udah berkurang nih seretnya, jadi nggak terlalu seret banget. Oke, klop ya. Oke, sip ya, udah kayak gini doang, tinggal rakit gitu kan. Oh iya, satu lagi. Nah, di sini kan ada bearing, dicek ya. Ini juga ada bearing. Nah, kalau yang bearing-bearing ini perlu nggak sih pakai grease? Kalau menurut saya sih biasanya saya pakai WD aja, disemprot gitu kan. Nah, pakai ini. Tapi kalau mau dikasih grease itu juga boleh, teman-teman. Boleh banget gitu kan. Kita kasih aja colekan tipis. Jangan banyak-banyak ya. Secukupnya aja. Untuk mencegah keausan karena ini di dalam. Dan ini juga penting sih sebenarnya, tapi awet banget sih. Asal jangan kering aja kalau bearing. Ini pakai stempet biasa juga sebetulnya bisa kalau yang ini ya. Tapi yang alur pin guide jangan. Oke, kayak gitu. Kalau untuk bearing ini biasanya saya kasih WD aja, semprot kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu cukup lah, meresap ya. Oke, sip, udah selesai. Terus kita ganti yang puli bagian depan nih. Kasih grease CVT tuh dicoakannya karena untuk Mio kayak gini. Tapi untuk model Matic yang kekinian yang sekarang itu udah nggak pakai, kayaknya pakai langsung bosan kuningan kayak gitu ya. Tapi itu pun perlu pakai olesan tipis aja grease-nya ya. Karena kalau nggak banget ya oblak juga lama-lama.
Oke, sekarang tinggal ganti grease CVT-nya pakai yang warna putih. Nah, ini dia. Kita buka warna putih. Oh iya, dalamnya juga putih sekarang ya. Baru tahu saya. Biasanya ini warnanya kekuningan, sekarang malah putih. Teksturnya lebih lengket. Ini yang ini ya, teman-teman. Fokus nggak sih? Nah, kayak gitu. Tuh, kayak Vaseline, kayak Haslin. Oke, kita kasih aja secukupnya. Ingat teman-teman, karena kalau kebanyakan ngelubernya itu keluar ke sini nyiprat, udah selip, pasti selip motornya, ngeden. Jadi ini juga butuh ketelitian dan keapikan ya teman-teman. Jangan sampai kita capek 2 kali kerjanya ya, bongkar lagi hanya untuk ngebersihin ya. Oke, secukupnya aja teman-teman, yang penting merata ya. Nah, kayak gitu. Awas kalau kena puli berbahaya, makanya disiapin ini apa namanya, lap. Hati-hati, kita nggak boleh ini yang bekas grease disusutin lagi, dilap lagi ke bagian sini. Jadi harus sangat-sangat bersih ya. Kalau bisa pakai alkohol. Jangan juga, nggak segitunya juga, tapi yang penting nggak ada stempetnya ya. Tapi bersih itu kan memang enak juga sih dilihatnya ya, jangan kotor. Oke, tuh rapih kan. Sekarang tinggal pakai ini ya, bosnya kita masukin. Nah, otomatis ada grease yang kedorong nih keluar tuh. Ini dicolek lagi dan dibuang ya, atau ke tempatnya lagi deh. Sayang sedikit juga kalau lagi nggak ada mah. Nah, ini pelornya kan masih bagus-bagus, pernya masih bagus-bagus juga. Ini paling dikasih semprotan WD aja dikit untuk clutch starternya biar nggak seret teman-teman. Tapi jangan berlebihan, secukupnya aja. Yang penting dia pelornya lancar gitu. Tuh, kerasa kalau yang seret sama yang lancar. Oke, bagus, sip. Nah, dibersihkan lagi, dilap sisa-sisanya, nggak boleh ada sisa. Karena ini mahal banget kalau kita beli ya teman-teman. Lebih baik merawat, ngeluangin waktu. Saya juga baru ada waktu sebetulnya. Kalau sibuk kerja terus ya susah ya, kita harus nyuruh orang. Oke, sip teman-teman, udah bersih. Ini tinggal rangkai kembali aja. Cara merangkainya udah di video sebelumnya juga, biar nggak kepanjangan karena poinnya udah tersampaikan, yaitu ganti grease CVT ya teman-teman. Jadi untuk yang lain-lainnya, oh ya, untuk melengkapi aja, ada penanya ini beberapa kali ditanyakan ke saya ya mengenai roller ya. Jadi ada yang bilang ke saya, pakaiin grease enggak gitu kan untuk alur rollernya nih di sini, untuk rumah rollernya. Ada yang menyebutkan pakaiin grease CVT, tapi saya rasa nggak perlu karena grease itu lama-lama akan menyebabkan residu ya. Dan nanti kalau kotor, nanti ini kan roller kan naik turun ya teman-teman tuh. Jadi malah cepat aus nanti karena kotor. Jadi ini clean ya, clean aja, awet kok. Udah saya uji coba, saya nggak pernah pakai grease CVT. Mungkin kalau pakai WD pernah saya dulu nih, kayak gini semprotan kayak gini pakai WD, itu cuma buat ngebersihin aja teman-teman si semprotannya. Terus nanti dilap juga, saya nggak dibiarin kayak gitu, dilap juga bekasnya biar lebih licin aja, karena permukaannya nggak boleh seret ya. Oke teman-teman, selesai ya. Terima kasih banyak nih teman-teman buat yang udah nyimak, yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.